Halo pemirsa, selamat datang di liputan khusus kami hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat mengenai sosiologi pertanian dan pedesaan. Dalam rangkaian wawancara eksklusif bersama 7 kelompok kecil yang akan menelusuri interaksi aset, kebudayaan, struktur, kelompok, lembaga, dan perubahan-perubahan yang ada pada tatanan pertanian di desa ini. Simak liputan kita. Kita awali kelompok pertama untuk menggali informasi tentang interaksi sosial pertanian di desa ini. Hai, kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara tentang materi interaksi sosial di Desa Terongrejo Belerek. Oke, sekarang kami bersama dengan Bapak siapa, Pak? Mat Holik. Pak Mat Holik. Oke, langsung saja kita akan melakukan wawancara. Ya, ikut kelompok tani, terus tani. Ya ada. Lu keluarga, teman atau saudara? Ya sebagian tetangga, sebagian ya keluarga. Oh iya, iya. Kayak iya, apa gitu sebenarnya, Pak? Ya, ya seperti ya membutuhkan ya teman-teman itu lah ya. Jadi kayak gotong royong gitu, Pak? Ya gotong royong ya. Gotong royong ya itu ya kasih uang ya. Iya, ya sebagian itu dari mesinnya kelompok, sebagian mesinnya sendiri. Oh, iya. Enggak apa? Enggak ada, Pak? Enggak ada. Airnya di sini enak, Mas. Kalau panen itu ya sebagian ya syukuran, sebagian ya enggak gitu. Jadi sebagian ada yang enggak Iya. melakukan ya? Iya, Jadi iya. tetap masih ada yang melakukan? Iya, ada, ya. Panennya itu ya dijual ke bakul-bakul itu. Dari luar desa berarti, Pak? Iya ya, bakulnya itu sebagian dari desa sini ya, sebagian dari luar desa. Jadi berhubungan baik, Pak, kali Iya, iya. sekitar. Sementara itu, kelompok 2 mencoba mendalami untuk mengetahui aset apa saja yang ada di desa. Untuk pertanyaan yang pertama ini, Pak, menurut Bapak apa saja aset aset pertanian di desa ini yang dimiliki? Sebenarnya banyak sih. Yang terutama itu tadi lahan, terus air, terus saluran irigasi, itu sangat lengkap sekali untuk Indonesia. Menurut Bapak ini aset apa yang paling penting untuk keberlangsungan desa ini, Pak? Sumber daya manusianya juga sangat penting sekali, terus lahan itu sangat penting sekali, terus air juga sangat penting sekali. Apa desa ini memiliki fasilitas fisik untuk mendukung pertanian, misalnya seperti gudang hasil panen atau lain sebagainya? Sebenarnya kalau untuk di Terongrejo itu panennya tidak di sini, tidak sulit buat. Untuk kelompok kami itu sebagai gudang juga ada. Tapi bukan untuk penyimpanan hasil panen, bukan, tapi untuk penyimpanan pupuk organik maupun buat di kepercayaan. Dari hasilnya sendiri itu apa Bapak merasa fasilitas yang ada saat ini sudah mencukupi pertanian pada desa ini, Pak? Untuk fasilitasnya sudah mencukupi.
pupuk asli ya. Tapi yang kurang mendukung itu tentang harga misalnya. Ya. Selain itu, bagaimana ketersediaan lahan pertanian di desa ini, Pak? Ketersediaan lahan relatif sih, dibilang cukup, dibilang kurang, ya nggak juga sih. Kalau di desa ini tuh bagaimana pengelolaan sumber airnya, Pak, untuk pertanian? Bagus. Jadi untuk pengairan irigasi itu bagus sekali untuk pengaturannya. Sudah tertata Tidak, berarti iya ya, Pak? sudah tertata. Jadi untuk petani tidak sampai kekurangan air. Selain itu, Pak, di desa ini ada kelompok petani atau lembaga pertanian itu, Pak? Ada untuk di Torongrejo itu ada 10 kelompok. Terus untuk di desa saya ini ada 4 kelompok, 3 kelompok tani dan 1 KBP. Bagaimana, Pak, peran kelompok tersebut di pendidikan pertanian? Perannya itu sangat aktif. Terus saya kira baguslah dari masing-masing kelompok itu. Mereka sangat aktif dan setiap bulan itu ada 2 kali pertemuan. Di sana ada masukan-masukan dari BPKN. Jadi ada ilmu lah yang bisa diserap oleh petani. Jadi sudah kebersamaannya ya udah dapat ya, Pak, untuk Dapat kelompok di itu. dalam kelompok ya. Pernah ada pelatihan bersama, Pak, tentang yang diselenggarakan oleh desa ini, pelatihan pertanian atau penyuluhan? Sering pelatihan misalnya pembuatan pupuk. Terus sering sih. Jadi sudah tertata juga ya, Pak, untuk itu. Jadi untuk petani-petani itu juga mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih luas lagi. Iya. Nah, selanjutnya apakah ada akses ke pasar, Pak? Akses ke pasar, koperasi atau lembaga keuangan untuk mendukung pertanian di desa ini? Untuk di desa kami itu biasanya kalau panen itu diambil sama tengkulak. Jadi di sini sudah ada tengkulaknya masing-masing. Jadi tidak dibuat sendiri, pasti ada tengkulaknya. Jadi kita ketahui kan, Pak, seperti perangkat desa atau Pak Lurah atau biasanya itu kan dapat tanah pokok, Pak. Atau di sini ada tanah pokok? Ada lahan tambak. Nah, biasanya yang desa itu disewakan. Iya, disewakan. Selanjutnya, kita beralih ke kelompok 3 yang menanyakan tentang kebudayaan yang terjadi di desa ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sujono, umur 50 tahun dari Desa Torongrejo Barat. Bapak ini jadi berprofesi petani ya? Iya, Biasanya budidaya apa, Pak? ya macam-macam ya, kadang kita rumpun, ada bawang merah, lalu bawang daun itu. Oh iya. Dan sekarang masih mau menanam yaitu bawang merah. Jadi lebih banyak. Ini mau tanya tentang tradisi sama kebudayaan yang ada di sini. Sama peran tradisi ini untuk apa sih, Pak? Di desa itu tradisinya biasanya ya ada yang acaranya itu selamatan dusun, itu biasanya setahun sekali itu mengadakan hajatan yang diselenggarakan di tiap dusun itu setahun sekali. Itu jadi cerita nggak, Pak, bagaimana bisa ada tradisi itu atau turun temurun dari dulu? Ya mungkin ini menurut cerita nenek moyang kita ya, yaitu yang sudah kerawang itu namanya itu Pak, kan sudah meninggal. Yang ada di Rabda itu tempat pemakaman. Sebenarnya sampai sekarang itu diperingati setiap tahun sekali itu ada selamatan dusun, yaitu memperingati jasanya Bapak Haji Mustafa itu waktu itu bedah kerawang. Kalau bertani ini tuh biasanya bapak-bapak atau ada ibu-ibu juga, terus kayak lebih banyak pekerjaannya tuh di bapak-bapak atau ibu juga sama? Ya, dua-duanya yang berperan ya. Kalau mulai mengolah sawah itu kebanyakan orang laki-laki. Pas waktu nanam
itu memerlukan tenaga perempuan. Kalau pakai teknologi sudah ada belum Pak? Sudah waktu ya begini ya, contohnya gini kan mau diolah, ini dibajak pakai alat itu loh, kayak traktor itu loh. Nah, itu. Tapi setelah di traktor itu masih membutuhkan tenaga manusia untuk membuat seperti ini. Kalau di sini namanya guntan, pakai cangkul itu. Iya, berarti manual. Iya, manual. Kalau perempuan ini kan terlibatnya masih sedikit ya Pak? Iya. Dari yang bapak ini. Terus kalau biasanya tuh selain ibu-ibu buat menanam ini apa sih Pak? Kuncinya ibu. Iya. Ya, selain menanam tanam itu ya, seperti itu mencabuti rumput-rumput itu. Ya. Atau kadang juga memupuk, itu membutuhkan tenaga perempuan. Kalau mengambil keputusan itu bapak-bapak ibu juga atau hanya ibu-ibu saja yang mengambil keputusan buat kayak milih bibit, pemilihan pupuk sama yang lain gitu. Kalau masalah keputusan itu ya tergantung kepada utamanya laki-lakinya. Iya. Kalau orang perempuan itu hanya istilahnya itu namanya pembantu yang memutuskan untuk nanam apa, milih benih apa. Ini masalah perawatannya itu gimana, itu laki-laki yang memutuskan itu. Kalau pertimbangan pekerjaannya lebih berat apa lebih berat di laki-laki apa di Yang lebih berat itu di laki-laki ya untungnya. Kalau laki ini kan ya mencakul, ya menyemprot, memupuk itu kan berat. Kalau masalah yang tenaga perempuan kan yang ringan-ringan seperti itu, menanam cuma sama mencabuti rumput itu kan lebih ringan, tenaganya tidak berat yang dilakukan oleh laki-laki. Timbangannya di situ. Ini kayak borongan gitu nggak sih Pak? Perempuan kamu? Enggak, masalah harian itu. Iya. Gajinya tuh harian. Biasanya kisaran berapa Pak? Kalau Atau perempuan itu mulai jam 7 sampai jam 12 ya, iya. itu 50. Kalau yang bapak-bapak ini? Kalau yang laki-lakinya sekitar 70 sampai 70. Itu setengah hari juga atau Iya, satu setengah jam? hari. Setengah hari. Kalau menurut Bapak ini kan gaji beda ya Pak. Apakah harus seimbang? Itu apa yang laki-laki ini lebih tinggi? Karena pekerjaannya juga ya. Iya, memang ya itu tadi, pekerjaannya itu lebih berat laki-laki daripada perempuan tadi. Makanya gajinya nggak sama gitu. Iya. Supaya ini kalau perempuan dan laki-laki ini bisa maju dalam bertani itu menurut Bapak gimana sih? Mungkin ya majunya itu ya pertama itu harus saling kerjasamanya itu, hasil tanam itu yang baik. Iya. Untuk masalah kalau panen itu harga ya terus yang agak mahal, biayanya yang diinginkan Iya. yang lebih rendah itu bisa Iya. mengurangi itu biaya tanam itu tadi. Kelompok keempat tidak kalah menarik. Mereka menelusuri mengenai struktur sosial di desa ini, serta siapa saja yang terlibat dan bagaimana hubungan di antara mereka. Oke, baik, sebelumnya bolehkah Bapak memperkenalkan diri Pak? Oke, nama saya Budi Sukamto, umur 41 tahun, alamat Sorong Jakarta. Kami ini dari mahasiswa Universitas Brawijaya dari Fakultas Pertanian. Di sini kami minta tolong untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari kami, Pak. Yang pertama ini, apakah Bapak bisa menceritakan bagaimana hubungan petani-petani yang ada di sini itu dalam kehidupan bersama? Artinya itu apa ada aturan kebiasaan tertentu gitu dari kelompok-kelompok tani di sini, Pak? Aturannya.
aturan nggak ada aturan ya tergantung individu masing-masing saling menghargai aja gitu ya Pak. Oke, baik, Pak. Yang selanjutnya menurut Bapak sendiri ini toh apa saja yang membedakan posisi seorang petani ini misalnya itu dalam kepemilikan tanah, terus pendidikan, keturunan maupun keterampilan dari sama petani itu Pak. maksudnya membedakan Maksudnya apakah ada perbedaan gitu Pak sesama petani gitu? nggak ada Kayak kasta gitu. nggak ada Berarti sama rata gitu ya Pak. Selanjutnya di desa ini yang biasanya memiliki lahan pertanian itu siapa saja Pak? Terus apakah semua di sini memiliki lahan atau ada yang sekedar bekerja atau sekedar mengurus gitu Pak? rata-rata itu masih memiliki sendiri ya, dari warisan. Tapi yang bekerja juga ada juga. Ya sambil pilih sendiri sambil kerja gitu. Yang selanjutnya apakah semua petani desa ini bisa mudah menggunakan atau mendapatkan alat pertanian yang contohnya itu benih, air, dan modal? Apa? Pendapatan air, pendapatan benih itu dari pemerintah bisa dari mendapatkannya itu mudah atau enggak Pak? Mudah. Terus pupuknya gitu juga harus ada persyaratan gitu enggak Pak? Iya, ada syarat kalau pupuk subsidi. Kalau pupuk subsidi mesti ada syarat. Kalau non subsidi ya enggak. Selanjutnya Pak, apakah petani yang ada di sini itu yang punya tanah itu dipandang berbeda sama buruh tani gitu Pak? Pandangnya Enggak sih. Semuanya sama. jadi sama, udah akrab gitu ya Pak. Baik, selanjutnya bagaimana pengaruh status sosial ke hubungan antar warga di desa sehari-hari yang ada di sini Pak? Maksudnya itu apakah seorang yang mempunyai lahan banyak itu akan berbeda gitu dipandang sama masyarakat di sini Pak? Ya sama Jadi ada anak ini yang kaya yang miskin itu enggak. berarti rata gitu ya. Selanjutnya, apakah mungkin seorang di sini dapat berubah status sosialnya? Misalnya itu buruh tani, apakah bisa menjadi pemilik tanah gitu Pak? Bisakah diperjualbelikan gitu? Bisa Pak? Bisa. Selanjutnya, menurut Bapak, faktor apa saja yang bisa membuat seseorang itu naik dalam hal masih dapat naik dalam buruh tani ke petaninya itu sendiri Pak, yang seperti tadi juga bisa ya Pak? Maksudnya apa sosialnya bisa naik gitu? Iya. Ya gimana ya? Sosialnya naik juga. Sama, dianggap sama gitu ya. Artinya ini menurut Bapak sendiri ya Pak, apakah generasi muda di sini mengikuti jejak orang tuanya gitu Pak? Jarang yang ngurusin gitu ya Pak? jarang yang ngurusin. Kayak generasi terakhir ini. kayak gitu. Nggak ada itu. Anaknya nggak ada yang mau tani. Udah nggak mau turun lapangan ya Pak? Ini ke bidang lainnya ya, Ke bidang lain. Cukup sekian pertanyaan dari kami. Apabila ada kesalahan itu dapat dimaafkan ya Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Kelompok kelima akan membawa kita memahami bagaimana hubungan antar kelompok tani dalam pembentukan kelompok dan organisasi pertanian. Nama kelompok tani di sini bernama Rukun Tani yang dikelola oleh orang tua Bapak Zainal yang beranggotakan warga desa Torongrejo.
Pada kelompok rukun tani, petani tua masih lebih banyak dibandingkan petani muda. Oleh karena itu, di Desa Torongrejo, minat dari generasi muda masih terbilang rendah. Pada kelompok rukun tani ini, banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, sering melakukan pertemuan rutin. Yang kedua, melakukan praktek pelatihan penanaman bawang merah. Yang ketiga, melakukan penyuluhan terkait pertanian oleh penyuluh pertanian, mahasiswa atau Gapoktan. Dan yang keempat, bekerja sama dengan desa seperti rapat suket, dan terakhir, melakukan gotong royong membersihkan desa bersama anggota Desa Torongrejo. Selain dari kegiatan, kelompok tani ini mendapatkan bantuan dari pemerintah ataupun desa sekitar, yaitu seperti bantuan traktor, mesin penggiling gabah, dan juga mesin babat. Manfaat yang didapat dari kegiatan kelompok tani ini, yang pertama, mendapatkan masukan terkait budidaya tanaman meliputi penggunaan organik maupun anorganik, pengobatan, pengaturan atau pengolahan lahan. Selain itu, dengan adanya kelompok tani ini bisa menjadi tempat untuk berkumpul bagi para petani, mendapatkan bantuan dari beberapa pihak seperti pemerintah ataupun desa. Bagi Bapak Zainal Arifin, bertani adalah suatu hal yang menyenangkan karena menjadi petani tidak ada waktu yang terikat. Bapak Zainal menyampaikan dan mengharapkan bahwa pertanian harus terus berlanjut dan berkembang untuk kedepannya. Kelompok ke-6 akan menyoroti kelembagaan yang ada di desa ini, bagaimana cara pengelolaan, serta lembaga, dan sebagainya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabraja, saya dari mahasiswa Agroteknologi semester 2. Ini lagi buat tugas akhir praktikum teman. Ya, mohon perkenalkan diri dan komoditas apa yang sedang dikelola saat ini. Nama saya M. Soli. Sekarang saya lagi tanam bawang peri. Bawang peri. Ya. Bawang peri sama tomat. Ya. Apakah di sini ada lembaga sosial seperti misal kelompok tani, terus koperasi pertanian, lembaga irigasi, pasar tani atau BUMDes? Kalau yang ada di sini sementara kelompok tani ada, terus gabungan kelompok tani atau Gapoktan ada, irigasi sudah ada. Ya. Terus kalau koperasi belum. Ya. Kelompok-kelompok itu sejak kapan mulai berkoperasi? Untuk kelompok tani 20 tahun. 20 tahun. Berarti kurang lebih sekitar tahun 2005 awal ya? Ya, 2005. Itu irigasinya sudah saya mulai kecil sudah ada. Sudah ada itu ya? Berarti yang pertama kali dulu ada itu malah yang irigasi. Ya, irigasi. Itu manfaat utama dari adanya lembaga sosial itu apa? Lembaga sosial khususnya kalau untuk kelompok tani itu ada berita kayak pupuk subsidi, itu ada informasi, terus kayak ada bantuan bibit. Misal kemarin itu dapat bantuan bibit alpukat sama durian. Fungsinya sendiri kelompok tani itu ya buat ngumpulin kelompok orang tani, juga petani. Misal dalam lembaga itu ada suatu permasalahan dalam bertani, itu cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya ada yang tanya ke PPL, ada ya browsing di terus ke toko pertanian. Kalau dalam lembaga sosial ini yang bisa bergabung ini siapa saja? Misal ada orang baru ingin bergabung gitu, apakah langsung boleh atau harus ada gimana dulu? Kalau di kelompok tani bisa langsung. Kalau misal di kelompok yang lain apakah bisa langsung? Kalau di kelompok yang lain tuh biasanya kalau irigasi itu dikelola pemerintah. Jadi ada. Kalau Gapoktan juga bisa langsung petani gabung. Terus kalau ada kendala dalam produksi, terus harga hasil panen,
atau akses teknologi itu gimana Pak? Kalau di sini untuk pemasaran itu tergantung sama pengumpulan. Oh, jadi dijual tengkulak? Ya enggak dikumpulkan di kelompok itu enggak. Oh, Dijual sendiri gitu Pak? Iya. Jadi tergantung pasar. Kalau ada harga turun ya terima aja. Misal apa saja yang bisa dilakukan untuk memperkuat peran dari lembaga sosial ini? Yang bisa dilakukan supaya misal para kelompok tani itu saling gotong royong, misal ada apa gitu yang bisa memperkuat kerukunan kelompok dalam lembaga sosial. Mana ya? Kalau PPL di sini tuh ya cuma menyampaikan apa ada materi baru dari pemerintah kayak ada apa ya pengembangan bawang merah misalnya kayak gitu ya cuma langsung disampaikan ke kelompok gitu aja. Jadi cuma pemaparan materi kepada kelompok tani. Iya. Lalu yang terakhir itu apakah ada peraturan yang dibuat gitu Pak dalam kelompok? Kalau peraturan sih nggak ada mas. Ya cuma kalau ada bantuan itu disampaikan nanti siapa yang membutuhkan. Terakhir, kelompok ketujuh akan menggali perubahan-perubahan apa yang terjadi dari zaman dulu hingga sekarang. Nama Bapak siapa? Nama Pak Suwito. Pak Suwito. Ya. Oke. Usianya berapa Pak? Saya 52. 52 tahun. Kemudian pekerjaan utamanya apa Pak? Bertani. Bertani ya Pak ya. Kemudian lamanya menjadi petani kayak Bapak sudah bertani berapa tahun gitu Pak? Saya dari umur 14 sudah bertani. 14 tahun. Sekarang 52. Oh cukup lama ya berarti ya Pak? Ya. Kemudian ada ini Pak, jenis usaha tani seperti petani padi, jagung atau apa Pak? Saya petani bawang pres sama bunga kol. Oh bunga kol sama Pre. pre. Baik, mungkin itu yang kami tanyakan tentang data diri. Kemudian ada ini Pak, kami akan bertanya tentang sosiologi pertanian. Menurut Bapak sendiri, 10 tahun yang lalu Bapak itu menanam tanaman di sini itu bagaimana? Ya, kalau 10 tahun yang lalu pupuknya cuma sedikit besar, tanahnya masih subur. Kalau sekarang kayaknya sudah kurang subur tanahnya. Kurang subur. Jadi kita harus pakai pupuk yang lebih banyak lagi. Lebih banyak. Ya. Sekarang menurut Bapak yang berbeda dari cara bertani zaman dulu sama sekarang apa Pak? Kalau dulu hamanya sama biayanya rendah. Kalau sekarang biayanya lebih tinggi. Oh. Bedanya di situ aja. Kemudian apakah jenis tanaman yang Bapak tanam sekarang itu berbeda dengan yang dulu? Kalau dulu memang kita komoditinya itu bawang merah. Bawang merah. 10 tahun yang lalu. Nah setelah bawang merah di sini sudah ditanam agak sulit, jadi kita beralih ke bawang pres sama bunga kol ini. Kemudian ini Bapak, apakah sekarang bertani itu sering menggunakan mesin-mesin pertanian seperti traktor atau yang lainnya gitu Pak? Ya kita kadang-kadang juga pakai mesin, yang traktor itu mas. Ya. Pakai traktor sama sebenarnya itu pakai yang mesin juga. Oh, kemudian sejak menggunakan mesin pertanian ini, apakah mempengaruhi cara menanam tanaman di sini Bapak? Ya ada pengaruhnya sih. Ya kita lebih Tinggi. lebih rendah. Oh, lebih rendah. Terus kita tanamnya juga lebih subur. Oh. Yang pertama itu menurut Bapak sendiri, sejak adanya mesin pertanian dan cara bertani yang baru, apakah masih terdapat gotong royong dari warga sekitar? Kalau di sini gotong royong kayaknya sudah nggak ada. Kita sistemnya gaji. Oh, sistem gaji. Iya, gotong royong sudah nggak ada di sini. Kalau dulu Kemudian menurut Bapak nih, di desa ini apakah sekarang anak-anak masih sering ikut pergi ke lahan? kalau suruh ke sawah dia nggak mau. Nah, kan sudah tahu kan, sekarang kebutuhan kan lagi sulit mas. Ya. Apakah petani di sini sudah memakai benih unggul Bapak? Kita harus selalu pakai benih yang unggul. Oh, kemudian apakah semua petani di sini memakai alat dan teknologi yang modern? Ya gimana ya? Ada yang pakai, ada yang enggak. Ada yang pakai, ada yang enggak. Oh. Apakah hasil panen yang dijual hanya di desa ini atau sampai ke luar kota gitu Bapak? Atau sampai ke luar negeri?
Kayaknya nggak ada, kayaknya di dalam kota aja. Di dalam kota aja, Iya, di Malang aja di ya, Pak? Malang aja. Kemudian apakah Bapak pernah mendengar tentang pertanian organik atau ekspor hasil pertanian atau aturan pertanian internasional? Belum pernah. Ya. Belum pernah ya, Belum Bapak? pernah. Terus pertanyaan berikutnya, apakah Bapak itu merasa penghasilan dari panen pertanian ini sering naik turun akibat kebijakan pemerintah? Kalau kebijakan pemerintah sih kayaknya nggak ada kebijakan pemerintah. Dari kebijakan tengkulaknya. Oh, tenggula. Iya. Kan kita bawa barangnya, kita ada barang kita dibawa Ya. ke pasar. Ya. Tengkulaknya yang ngasih harga ya tengkulaknya, bukan kita. Oh. Menurut Bapak sendiri nih, tantangan terbesar apa yang dihadapi petani sekarang? Kalau iklim memang berubah. Coba. Karena ini sudah musim kemarau, pasti hujan terus. Kalau masalah pupuk, itu pemerintah juga menyediakan tapi yang subsidi, walaupun kualitasnya kurang bagus. Oh, apakah biasanya Bapak itu lakukan untuk menghadapi tantangan dan kemajuan pertanian di zaman sekarang? Misalnya Bapak mungkin karena iklimnya tadi Bapak pernah singgung berubah, Bapak tanamnya harusnya agak mundur dikit atau gimana gitu? Ya, kalau iklimnya berubah kita mundur sedikit, apa kita ganti tanaman. Oh, itu. Bagaimana harapan Bapak untuk pertanian di desa ini ke depannya? Ya kalau bisa ya itu Mas, nanti harganya itu pemerintah yang ngatur. Katakan kita dikontrak gitu harga. Oh iya. Mau nggak gitu. Nanti kita produksi bisa maksimal. Oh iya Bapak. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bapak, menurut Bapak sendiri, apakah yang perlu dilakukan supaya adanya perubahan seperti adanya mesin pertanian atau cara menanam baru yang bisa lebih menguntungkan petani, ataupun yang menurut Bapak itu sekiranya penting gitu, Pak? Penting ya. Iya. Ya itu tadi mesinnya itu yang harus ditambah. Oh, mesinnya harus ditambah. Terus Tambah. bantuan apa itu untuk sprayernya itu. Oh, knapsack. Nah, knapsack itu ya itu perlu ditambah. Itu. Tambah. Mungkin sesi wawancaranya sudah selesai Bapak. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk kami. Demikian rangkaian wawancara langsung di lapangan bersama para petani inspiratif di desa ini. Semoga liputan ini dapat bermanfaat untuk kita menambah pengetahuan tentang sosiologi pedesaan dan pertanian. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di liputan lainnya. Terima kasih.